Yanti. Waalaikumsalam, Iya. Jun. Iya, sesuai kesepakatan kita kemarin, kita akan diskusi nih ya dengan saya terkait keterampilan coaching. Jenengan akan berbicara dengan coaching Anda hari ini ya Bu ya? Iya, saya jadwalkan hari ini Bu Yun, sesuai kesepakatan yang sudah kita sampaikan kemarin. Baik, sebelum kita mulai coaching kita, saya kan sebagai observer. Ya. Kemudian nanti sebelum coaching kita mulai, mungkin bisa kita sampaikan kriteria coaching yang akan kita lakukan nanti. Mungkin ya. Jadi nanti kita akan memakai kriteria yang pertama itu cukup, kurang baik. Kemudian yang kedua itu cukup, kemudian baik dan sangat baik. Katakan nggih, Yanti? Berarti 4 ini kunci. Iya, 4 itu Kriteria penilaiannya. Iya, 4 kriteria untuk coaching kita hari ini dengan saya sebagai observer. Kemudian Bu Yanti, kompetensi coaching apa Bu Yanti ini yang akan ingin panjenengan kembangkan pada hari ini? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan ini ada 3 Bu Yun. Yang pertama ini mendengarkan secara penuh, kesadaran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif. Yang terakhir ini membuat pertanyaan yang berbobot. Ini yang akan saya hadirkan pada coaching hari ini. Jadi seperti itu Bu Yun. Gitu ya? Okay. Dari yang sedang jenengan sebutkan tadi ada 3 kriteria yang ingin panjenengan kembangkan ya. Jadi dari ketiganya itu mungkin ada yang secara spesifik ingin Bu Yanti kembangkan dalam coaching kali ini? Dalam coaching kali ini berbekal pengalamannya kemarin coaching itu ya Bu ya, ini yang mau benar-benar saya kembangkan, ini yang mendengarkan secara aktif Bu. Jadi saya itu ingin fokus mendengarkan coach saya dalam coaching nanti, kemudian kesadaran penuh atau mindfulness. Kemudian saya juga harus konsentrasi ini karena harus mendengarkan tadi. Yang terakhir merespon apa yang disampaikan coach saya. Dari yang sudah penjelasan sebutkan tadi, itu yang ingin kompetensi yang jenengan ingin capai ya, secara spesifik itu seperti itu. Untuk mencapai itu Bu Yanti, langkah-langkah apa yang akan jenengan laksanakan? Untuk langkah-langkahnya, yang pertama pastinya harus praktek coaching ini. Sudah janjian ini ya? Sudah janjian dengan coach saya kemarin. Untuk hari ini kita untuk melakukan coaching. Di situ nanti mohon ini untuk diobservasi nggih Bu Yun. Jadi nanti apa yang ingin saya capai ini apakah nanti tercapai, kemudian adakah nanti kekurangan-kekurangan saya dalam coaching hari ini. Siap, saya akan amati nanti, dan nanti setelah proses coaching nanti akan saya sampaikan hal yang sudah berkembang dan yang belum berkembang, nanti bisa kita sharing bersama-sama. Kata nggih? Oke, terima kasih. Siap. Semangat sekali ini. Terima kasih. Monggo kita lanjut ya. Waalaikumsalam Bu Yuli. Malah agak grogi nih Bu. Kira-kira kenapa pilih? Ini tiba-tiba kok datang ke sini? Jadi sebenarnya ini saya ini agak sedikit gelisah Bu Yanti. Gelisah saya itu gini ya. Saya itu ada rasa nggak nyaman. Ya, nggak nyaman yang saya rasakan. Saya juga mau bingung mau cerita sama siapa. Kan tidak semua orang bisa kita jadikan sebagai bahan tempat kita untuk menyampaikan semua yang kita inginkan. Nah, saya kan bingung. Kemudian saya ini ada permasalahan sebenarnya, tapi saya terlihat bingung enggak Bu Yanti? Saya lihat dulu. Enggak kelihatan bingung, malah kelihatan ceria kayaknya. Iya ya. Kok bisa ya? Padahal saya tuh sebenarnya bingung loh. Oh, kira-kira gini, gini aja biar saya tahu bingungnya kenapa. Kira-kira Bu Yuli ini bingung kenapa? Saya itu kemarin kena tegur Bu sama kepala sekolah. Gimana coba? Kok bisa kena tegur? Bagaimana Bu? Kira-kira apa ya? Kepala sekolah itu menegur Bu Yuli karena apa? Jadi ceritanya gini loh Bu, ya.
saya kan bulan Maret ini hari Sabtu itu izin kepada kepala sekolah saya. Izin saya ini sebenarnya bukan izin tidak masuk, izin pulang lebih awal. Nah, alasan saya pulang lebih awal itu karena saya ada keperluan, yaitu mendampingi anak saya yang ikut lomba turnamen catur di luar kota. Kalau di luar kota saya nggak ikut kan juga nggak bisa, kan sehingga butuh perjalanan waktu untuk bisa ke sana. Saya izin itu sekitar jam setengah 10. Ya. Berarti Bu Yuli kemarin itu bingung, kena tegur dari kepala sekolah karena izin istilahnya pulang lebih awal karena mendampingi putranya lomba catur di luar kota aja. Kira-kira dari kepala sekolah itu kemarin mengizinkan ya? Nggih, berarti mengizinkan sih, tapi tidak langsung 100%, ada tapinya gitu. Tapi ada tapinya. Kira-kira mengapa kepala sekolah itu menurutnya Bu Yuli ya menyetujui istilahnya izinnya Bu Yuli, tapi ada kata tapi tadi loh, itu kenapa Bu Yuli? Jadi kemarin kan saya sempat pamit ya, jam 8 pagi itu pamit. Jadi sebelum saya itu izin itu saya pamit paginya supaya pas nanti jam izin saya sudah segera bisa pergi. Nah, ketika saya pamit jam 8 itu, dengan yang saya sampaikan tadi, beliaunya mengatakan, kan jadi guru kelas, nanti kalau saya tinggal itu muridnya gimana? Itu. Terus kemudian ada lagi, yaitu kan yang saya antar itu anak saya, bukan SD sini, kebetulan nggak satu sekolah dengan tempat saya mengajar, sendirilah. Jadi itu lebih ke situ yang membuat ada kata tapi tadi. Jadi karena panjenengan ini merupakan wali kelas di sini, kelas 4. Kelas 4. Ini sudah berapa lama sih Bu anaknya Bu Yuli ini mengikuti turnamen catur atau pertandingan ini? Nah, sekitar Januari 2022 itu sudah mulai mengikuti, jadi sudah mulai ada izin sampai sekarang. Jadi kurang lebih 1 tahun berjalan. Berarti sudah sering izin semenjak putranya ikut pertandingan? Enggak juga sebenarnya. Saya nggak merasa banyak izin karena itu tadi saya ngambilnya kan juga kadang nggak penuh gitu. Kira-kira berapa sering Bu Yuli izin kalau menurut Bu Yuli, termasuk akhir-akhir inilah? Akhir-akhir ini ya, saya dari Januari aja ya. Januari itu saya izin 1 kali tidak masuk karena memang dari pagi saya mendampingi. Kemudian di bulan Februari saya izin lagi, tapi tidak masuk. Izin saya pulang lebih awal karena anak saya mendapat juara 1 dan pialanya itu tidak langsung diberikan saat itu, menunggu perayaannya. Jadi harus ikut jalan santai, kemudian harus ada gebiar panggungnya. Jadi betul-betul disaksikan berbagai pihak, sehingga saya harus izin kan, nggak bisa saya nggak izin. Itu. Kemudian di bulan Maret ini saya juga izin cuma 1 kali, itu pun juga bukan tidak masuk, izinnya cuman pulang lebih awal, paling jam 10 tuh. Jadi sebenarnya Bu Yuli itu merasa bahwa Bu Yuli itu tidak sering izin ya. Iya. Ketika ingin izin saja itu dipersulit seperti itu. Kemudian bagaimana pendapat guru atau kepala sekolah Bu Yuli jika Bu Yuli ini meminta izin? Kalau teman guru itu mereka tidak ada masalah ya, karena kalau di sini itu kita saling menghargai kebutuhan masing-masing, dan apalagi memang itu penting ya untuk anak saya. Jadi kalau saya nggak masuk itu biasanya mereka saling itu tadi, saling apa istilahnya, mengisi. Jadi seperti guru agama, ketika dia kan cuma pagi, siangnya saya nggak ada, nanti mereka yang menggantikan, saling. Jadi tidak ada masalah. Kalau hanya izin ya itu tadi yang hanya jadi kepala sekolah. Berarti seperti itu sebenarnya. Sebenarnya dari yang kita obrolkan tadi, Bu Yuli kan sudah panjang lebar ini bercerita kepada saya mengenai
izin tadi mengikuti turnamen, mengikuti lah istilahnya mendampingi putranya untuk turnamen atau pertandingan. Kira-kira dari percakapan kita tadi, obrolan kita tadi, apa sih yang ingin Bu Yuli dapatkan? Saya itu ingin ada keseimbangan, dalam arti antara keseimbangan pekerjaan dengan keseimbangan saya itu mengembangkan potensi anak saya. Kalau saya amati izin yang diberikan kepala sekolah itu, kepala sekolah itu sepertinya menyimpulkan bahwa tidak ada keseimbangan. Itu tadi. Nah, saya ingin itu ada keseimbangan. Jadi tidak ada kegelisahan baik dari kepala sekolah maupun dari saya, sama-sama enak, kita sama-sama nyaman. Berarti keinginannya Bu Yuli itu istilahnya ada nanti walaupun ini tetap berjalan, Bu Yuli tetap mendampingi putranya untuk bertanding, ada keseimbangan lah antara pekerjaannya Bu Yuli dengan mendampingi putranya bertanding. Kira-kira dari yang sudah Bu Yuli sampaikan tadi, ada nggak sih hambatan yang Bu Yuli temui ketika ingin mendampingi putranya ini mengikuti turnamen? Hambatan ya. Kalau dari sekolahan anak saya itu nggak ada hambatan ya, kita mulai dari sana, karena setiap minta izin mereka mendukung, istilahnya memberi dukungan, memberi motivasi, memberikan istilahnya apresiasi lah bahwa ini potensi harus dikembangkan. Kemudian kalau dari diri sekolah ini tadi, yaitu yang memang izin dari kepala sekolah. Kemudian hambatannya lagi yaitu kalau tidak saya yang mengantar atau orang tua, kemudian anak itu nanti gimana? Kalau tidak saya antar, tidak saya ikutkan berbagai pertandingan, kan kemampuannya berhenti, stop sampai di situ. Kalau tidak saya dampingi, tidak saya ikutkan, berhenti. Nah, di sini berarti waktu yang menjadi hambatan saya itu waktu bersamaan dengan mengajar. Berarti hambatannya dari Bu Yuli itu terkait dengan waktu yang bersamaan pada kegiatan pembelajaran tugas Bu Yuli di sekolah. Nah, karena memang kalau untuk pertandingan waktunya lama Nje. 1 hari penuh. 1 hari penuh. Ya, itu karena tidak bisa ditinggalkan ya. Kira-kira apa rencana Bu Yuli ini yang Ibu ambil jika ingin tetap mengikuti, istilahnya mendampingi putranya untuk mengikuti turnamen? Ya, yang pastinya saya ini harus tetap mendampingi potensinya biar terus berkembang, karena kan kelas 4 dia masih bisa kita kembangkan secara optimal, secara maksimal. Jadi rencana yang perlu saya rencanakan apa ya? Tadi gini, kan kita terbatasnya pada waktu. Nah, bisa juga saya akan mengajarkan anak saya itu lebih mandiri. Jadi ketika ada pertandingan yang mana itu bisa saya tinggal di dalam kota yang dia sudah mengenal areanya, itu bisa saya tinggal, pagi saya antar, udah dia di sana biar cari teman sendiri, mandiri. Nanti kalau pulang baru saya ke sana mendampingi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dia berada di wilayah yang tidak bisa dijangkau, tidak dikenal ya dalam satu kota, itu nanti bisa. Jadi ini yang rencananya Bu Yuli ini akan memberi istilahnya pembelajaran bagi putranya supaya mandiri seperti itu rencana yang pertama Bu Yanti. Terus rencana yang kedua mungkin kalau nanti wilayahnya itu tidak mengenal atau dia tidak mengenal, tidak akrab dengan daerah tersebut yang Nganjuk tapi dalam kota yang agak jauh, mungkin nanti bisa diantar neneknya atau kakeknya. Tapi masalahnya kakeknya juga kerja, saudara-saudara juga kerja, suami juga kerja pagi. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa saya tanya dulu ya sama kakek saya, misalkan ayah saya pastinya nanti kalau libur 1 hari kerja nanti nemani biar nggak full saya yang izin gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, tetap berkomunikasi dengan kepala sekolah pastinya, karena segala kegiatan kita yang ada di sekolah itu harus atas izin beliau. Jadi keluar masuk apapun kita. Kemudian ada lagi itu jadwalnya kita pilah-pilah, nggak harus semua kegiatan kita ikuti, kita cari benar-benar yang
event-event tertentu yang besar, apalagi nanti lebih ke hari Minggunya aja kalau ada. Ya. Berarti beberapa rencananya Bu Yuli, yang pertama tadi melatih putranya mandiri, kemudian kolaborasi ini baik dengan ayahnya putranya, kemudian orang tuanya Bu Yuli untuk siapa yang istilahnya dapat mendampingi putranya ketika di luar kota seperti itu. Kemudian komunikasi dengan kepala sekolah terkait rencananya Bu Yuli mendampingi putranya agar tidak istilahnya crash lah dengan kegiatannya Bu Yuli di sekolah seperti itu ya. Kira-kira ini yang mana yang paling mungkin dilakukan rencananya Bu Yuli ini, mana yang paling bisa dilakukan dalam waktu dekat? Waktu dekat ini ada 2 event ya, yaitu juara 1. Nah, dia kan sudah juara 1 di tingkat kecamatan, nanti maunya majunya di tingkat kabupaten. Tapi itu nanti aman karena didampingi sama gurunya. Kemudian yang ini yang agak saya gelisah lagi, dalam arti tadi rencananya yaitu akan ada Bupati Cup di Nganjuk. Nah, nanti itu event yang paling terdekat. Itu 2 event itu ya. Setelah dari kecamatan nanti ada di kabupaten, kemudian yang kedua ada Bupati Cup itu ya. Kira-kira itu pelaksanaannya kapan? Untuk Bupati Cup ini nanti per kapan ya? April, di akhir April. Berarti untuk yang KOSN mungkin pertengahan April. Berarti di bulan April semuanya. Iya, di bulan April. Tadi Bu Yuli sudah ada rencana dan sudah ada pelaksanaannya di pertengahan April dan di akhir April. Kira-kira rencananya untuk yang kabupaten tadi apa Bu? Bupati Cup itu kira-kira rencananya yang sudah Bu Yuli sampaikan tadi yang mau dilaksanakan itu yang mana? Kalau yang Bupati Cup ini kan wilayahnya Nganjuk, dia juga sudah akrab di Gor Nganjuk. Jadi mungkin rencana yang pertama saya tinggal, kemudian anaknya di sana bersama teman-temannya, biar cari teman dia nunggu saya sampai saya selesai pulang kerja. Berarti ini mengajarkan anak untuk mandiri ya, rencananya yang akan harus belajar. Ya, berarti rencananya yang untuk yang bulan pertengahan April maupun yang akhir April ini mengajarkan anak untuk mandiri. Ya, baik, itu ini hanya intermezzo aja Bu ya. Kira-kira kan sudah dapat ini Bu, putranya kejuaraan ini sudah pernah dapat, mulai dari juara 1, juara 2 itu kan sudah pernah dapat ya. Kemudian mesti dapat piagam, nanti bisa digunakan Bu untuk masuk di jenjang berikutnya di SMP Bu. Nah itu yang saya gelisahkan tuh kemarin. Kalau enggak, kan istilahnya dia punya bakat di awal ya, sudah kita kembangkan. Nah kalau saya nanti istilahnya putus asa hanya karena saya berbenturan dengan waktu, kan itu nanti juga nggak akan bisa memaksimalkan potensi anak saya, sia-sia. Nah makanya saya tuh bingungnya itu kan itu, dia sudah punya potensi, harus dikembangkan lagi supaya tadi yang disampaikan bisa di tingkat kabupaten, provinsi, apalagi nasional. Iya, untuk selanjutnya jenjang. Kedepannya ini untuk turnamen berikutnya ini, semoga Bu putranya panjenengan dapat hasil yang memuaskan dan melampaui target yang menjadi targetnya putranya panjenengan dan bisa selanjutnya daftar di SMP yang dituju. Sudah ada gambaran untuk putranya? Sudah ada gambaran. Sudah. Jadi semoga sukses buat putranya Bu Yuli. Dari sini tadi saya ingin mengajukan satu pertanyaan aja. Kira-kira yang percakapan kita tadi, cerita-ceritanya Bu Yuli tadi yang Bu Yuli dapatkan apa? Saya sejak kemarin terus galau, gelisah ya, ini gimana mengembangkan potensi. Kok nggak kepikiran dari dulu ya? Maksudnya gini, kok baru muncul hari ini sama Bu Yanti ya? Untuk mencoba mengajarkan kemandirian anak saya, untuk coba berada di tempat dia sendiri saat ini, kemudian jadi dia tetap bisa berpotensi, saya tetap bisa bekerja, sama kita seimbang.
kok nggak kepikiran dari dulu gitu loh Bu Yanti. Berarti sudah ada gambarannya Bu, kedepannya nanti rencananya ini Sudah ada. Sudah tidak bingung Sudah lagi? ada. Udah tidak bingung, sudah mantep, yakin, percaya diri. Alhamdulillah kalau gitu. Ini saya juga merasa senang sekali. Terus saya tunggu ini Bu kabar baiknya dari nanti bulan April ya. Iya. Doanya Bu Yanti ya. Amin. Doanya Semoga nanti diberi yang terbaik. Iya, Ya. iya. Terus ini untuk ini Bu, karena Bu Yuli sudah merasa lega, mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari Bu Yuli atau masih ada unek-unek lagi yang membuat Bu Yuli masih bingung lagi? Sudah membaik ini, sudah plong. Dan apa ya, terima kasih loh Bu Yanti tadi sudah nemenin saya, sudah membantu saya menghadapi kegelisahan saya. Jadi saya punya gambaran, saya nggak apa istilahnya, nggak mengorbankan potensi anak saya, tetap bisa jalan dua-duanya. Terima kasih. Alhamdulillah kalau begitu. Saya sama-sama Bu Yuli, saya juga senang bisa hadir di sini, ketemu Bu Yuli cerita, terus kita sharing-sharing. Ternyata dari apa yang kita percakapan yang sudah kita lakukan, Bu Yuli sudah menemukan solusi dari permasalahannya Bu Yuli. Mungkin itu Bu Yuli, mohon maaf ini saya tidak bisa lama-lama di sini karena memang ada kegiatan lain. Iya, saya juga sama ini sudah. Saya juga mau pamit ini ya. Ya, mohon maaf ya Bu Yuli, karena waktunya ini memang mepet sekali. Mungkin itu ya, tidak ada lagi ya? Sudah cukup? Ya. Sudah cukup. Ketemu lain waktu. Iya. Dan keadaan yang lebih baik lagi dan cerita-cerita yang seru Kita lagi. yang tadi ya, yang hasil dari kita Iya, ngobrolin kita. iya, Ini loh Bu iya, Yanti hasil iya, kita. iya, iya, Semoga iya, Bu Yanti. iya. Monggo Bu Ya, saya Yuli. pamit dulu Bu ya. Iya, iya, monggo. Bu Yanti, bagaimana Bu hasilnya tadi Bu? Alhamdulillah Bu. Dalam artian ini saya istilahnya agak lega karena sudah melaksanakan coaching hari ini bersama coach saya, dan hasilnya dari yang sudah disampaikan coach saya, beliaunya itu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan ke saya tadi Bu. Jadi itu hasil yang sudah saya dapatkan pada coaching hari ini. Baik, Bu Yanti, sekarang kita analisis ya terkait pelaksanaan coaching pada hari ini Bu ya. Iya. Apa yang sudah Bu Yanti lakukan untuk mencapai kompetensi yang Bu Yanti harapkan tadi? Tadi kan kompetensi yang saya harapkan itu mendengarkan secara aktif gitu Bu. Jadi saya fokus ke lawan bicara saya, kemudian saya mendengarkan saya konsentrasi apa yang disampaikan oleh coach saya, kemudian selain itu juga merespon apa yang disampaikan coach saya. Jadi tidak hanya dalam artian coach saya bilang bingung itu yang bingung seperti apa, jadi saya respon pertanyaan kembali, bingungnya seperti apa. Jadi tidak dalam artian tidak salah persepsi antara saya dengan coach saya seperti itu. Kemudian mindfulness saya hadirkan ketika melakukan coaching tadi. Oke, memang tadi yang sudah saya lihat ya Bu Yanti itu memang sudah mendengarkan secara aktif, kemudian juga hadir secara penuh juga ini. Kemudian juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga secara keseluruhan overall pelaksanaan coaching sudah berjalan dengan bagus. Alhamdulillah ini Bu, saya agak lega. Sebenarnya kalau di observer ini Bu ya agak deg-degan gimana, takutnya apa yang saya sampaikan itu ada yang terlewat. Kita kan sharing ya. Iya. Oke Bu Yanti, setelah ini rencana Bu Yanti selanjutnya kompetensi apa yang ingin penjenengan kembangkan Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam pelaksanaan coaching? dalam pelaksanaan coaching ya Bu, Iya. mungkin lebih ke pertanyaan yang berbobot lagi Bu. Jadi apa yang saya ingin menggali apa cerita dari coach saya, jadi mengenai tidak hanya coach, namanya coach kan kadang ada yang sifatnya orangnya tertutup, ada yang terbuka seperti itu. Jadi saya ingin menggali pertanyaan-pertanyaan yang membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali apa yang dirasakan oleh coach saya. Jadi supaya beliaunya itu nanti dapat menemukan solusi dari permasalahannya itu Bu. Oke, dari rencana penjenengan tadi, mungkin bisa penjenengan
utarakan langkah-langkah yang mungkin bisa dilakukan untuk bisa menghadirkan pertanyaan berbobot. Rencananya apa ini, Bu? Mungkin yang pertama saya belajar lagi Bu, mendengarkan dari misal teman-teman curhat. Oh, namanya orang kan kadang tidak, dalam artian tidak secara langsung, Bu saya ingin melakukan coaching seperti itu. Mungkin dari obrolan-obrolan yang sederhana dari teman-teman Autarkan Sejawat ini bisa kita dengarkan secara aktif, kemudian kita gali lagi istilahnya satu kata menjadi apa ya, inti kata kunci lah, kita gali kata kuncinya, kemudian kita kembangkan dari kata kunci itu untuk menemukan satu solusi dari permasalahannya seperti itu. Jadi kita dengarkan, belajar lagi Bu, mendengarkan secara aktif lagi. Belajar lagi mendengarkan secara aktif. Iya. Gitu ya? Iya. Kapan kira-kira? Kapan? Kalau untuk kapan ini secepatnya Bu. Jadi kalau memang ada rekan-rekan guru yang butuh bantuan seperti ini, coaching ini lagi, ya mari kita laksanakan coaching secepatnya. Bisa besok, minggu depan, atau kapanpun. Oke, kita tunggu pelaksanaan coaching berikutnya untuk melihat perkembangan kompetensi coaching Bu Yanti. Siap Di coaching banyak gitu ya. Iya, siap Bu. Oke, terima kasih. Mungkin untuk pelaksanaan observasi coaching hari ini sudah selesai Bu Yanti. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bu Yun ya. Sama-sama.